Terima kasih Anda masih bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, dengan luas 8,3 juta kilometer persegi, Indonesia harus memiliki kekuatan militer yang mumpuni. Kedatangan pesawat Super Hercules C-130J pun jadi kekuatan baru TNI Angkatan Udara. Lantas, alutsista baru apa lagi yang dibutuhkan untuk pertahanan Indonesia? Lengkap sudah, pesawat Super Hercules C-130J unit kelima pesanan Indonesia tiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis 16 Mei. Pesawat angkut dengan tali A1342 disambut Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marskal Madya Andiawan Martono Putra. Super Hercules C-130J diterbangkan langsung dari pabrik Lockheed Martin, Amerika Serikat, Jumat 10 Mei lalu. Pesawat C-130J Super Hercules ini adalah pesawat terakhir dari 5 pesawat sejenis yang dibeli dari Amerika Serikat. Sebelumnya, 4 pesawat C-130J Super Hercules telah bertahap tiba sejak Maret 2023. Salah satu pesawat Hercules C-130J milik Indonesia bahkan telah berhasil menjalankan misi kemanusiaan mengirimkan bantuan pemerintah Indonesia untuk Palestina 31 Maret lalu. Pesawat C-130J Super Hercules merupakan versi terbaru dari C-130. Berteknologi canggih, biaya operasional dan kebutuhan tenaga kerja Hercules C-130J diklaim lebih efisien dibanding model sebelumnya. C-130J memiliki kemampuan mendaki lebih cepat dan terbang dengan kecepatan jelajah yang lebih tinggi. Bahkan, C-130J dapat lepas landas mendarat dalam jarak yang lebih pendek. Pesawat Hercules C-130J buatan perusahaan Lockheed Martin asal Amerika Serikat ini memiliki panjang 34,69 meter dengan tinggi 11,9 meter dan lebar sayap 39,7 meter. Sementara panjang kompartemen kargo mencapai 16,9 meter dengan lebar 3,12 meter dan tinggi 2,74 meter. Pesawat ini mampu membawa beban maksimal hingga hampir 20.000 kg yang ditenagai 4 turboprop Rolls-Royce AE2100D. Pesawat C-130J memiliki kecepatan maksimal hingga 660 km per jam pada ketinggian 6.706 meter. Selain itu, Super Hercules dapat memuat 8 palet atau 97 tandu, 128 pasukan tempur, dan 92 pasukan terjun payung yang dilengkapi perbaikan sistem canggih. Pesawat Hercules C-130J besutan perusahaan Lockheed Martin memiliki desain fleksibel untuk berbagai misi. Lockheed Martin merupakan perusahaan keamanan dan kedirgantaraan global yang berpusat di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat. Lockheed Martin berdiri pada 1995, gabungan dari Lockheed Corporation dengan Martin Marietta. Perusahaan ini terkenal di sektor industri pabrikasi pesawat militer dengan teknologi khusus. Pengamat militer Hairul Fahmi menyebut, pesawat Super Hercules C-130J diharapkan mampu melengkapi kekuatan TNI Angkatan Udara. Pesawat terbaru gitu ya, tercanggih juga di kelasnya. Dia menggunakan teknologi glass cockpit, kemudian mesin Rolls-Royce turboprop ya, kecepatan jelajahnya juga cukup tinggi, 410 mil per jam, sanggup terbang selama 11 jam non-stop ya. Nah, dan keunggulan lain ya tadi ya, bisa take off dan landing di runway yang relatif pendek. Pesawat ini punya bobot lepas landas maksimum 164.000 pounds ya. Ini jauh lebih unggul dari versi sebelumnya C-130H yang kita banyak punya sebelumnya. Jadi saya kira dari sisi
spesifikasi, kemudian fitur-fitur yang melengkapi dan meningkatkan kemampuan Super Hercules ini, ya saya kira ini sudah sesuai lah dengan kebutuhan TNI AU. Makanya kemudian dipilih oleh Kementerian Pertahanan untuk melengkapi kekuatan udara kita, gitu. Selain pesawat Super Hercules, sejumlah alat utama sistem senjata tentara nasional atau alutsista lebih dulu diakuisisi oleh TNI Angkatan Udara. Di antaranya pesawat jet Rafale, helikopter H-225M Caracal, pesawat terbang tanpa awak jenis Angka, radar GM-403, dan rudal NASAM. Akuisisi alutsista merupakan bentuk peningkatan kemampuan alutsista di sektor udara sebagai implementasi menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang dinilai dinamis. Selain Super Hercules, pemerintah Indonesia membeli 42 unit jet tempur Dassault Rafale buatan Prancis. Rafale diklaim sebagai jet tempur serbaguna yang dilengkapi sistem bantuan pelindung pesawat dari serangan udara maupun darat dengan teknologi canggih. Memiliki bentang sayap 10,9 meter, panjang 15,3 meter, dan tinggi 5,3 meter. Rafale dibekali teknologi canggih desain sayap untuk melakukan manuver di udara. Rafale mampu terbang dengan kecepatan 2.205 km per jam dan mampu terbang hingga ketinggian 15.000 meter. Pengamat militer Hairul Fahmi menuturkan, sudah semestinya Indonesia memiliki alutsista canggih berusia muda guna pertahanan dan keamanan negara. Sejak kebijakan MEF itu dijalankan, ya minimum essential force itu dijalankan, yaitu sejak saat itulah kita memang serius memodernisasi dan meremajakan alutsista yang ada, gitu ya. Karena memang ya sebagian besar alutsista kita sudah usianya sudah tua, kemudian teknologinya juga sudah tertinggal, gitu ya. Nah, jadi yang dikejar kan selain alutsista yang usianya lebih muda, kita mengejar juga ketertinggalan teknologi tadi, supaya selaras lah dengan kebutuhan-kebutuhan antisipasi terhadap ancaman-ancaman di masa depan. Di balik akuisisi alutsista canggih, TNI Angkatan Udara masih memiliki alutsista tua yang beroperasi hingga kini. TNI Angkatan Udara juga masih mengoperasikan Hercules C-130B yang diterima pada tahun 1960. Dengan luas wilayah 8,3 juta kilometer persegi, Indonesia harus memiliki kekuatan militer yang mumpuni. Tahun 2024, Global Firepower, situs yang kerap menghitung indeks kekuatan militer yang dipunyai negara-negara di dunia, merilis ranking militer berdasarkan 60 faktor. Indonesia berada di peringkat 13 negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia dan peringkat pertama di Asia Tenggara dengan skor Power Index 0,2221. Indonesia juga patut berbangga di antara negara-negara Asia Tenggara. Indonesia jadi negara pertama yang memiliki pesawat C-130J Super Hercules. Bergabungnya pesawat C-130J Super Hercules memperkuat pertahanan dan ketahanan udara Indonesia. Tentu akan semakin membuat kekuatan militer Indonesia diakui dunia. Saudara, memiliki rumah menjadi tantangan besar bagi generasi muda saat ini. Tak mampu membeli rumah secara tunai, harus siap dengan bunga KPR yang kian tinggi. 60 menit special report, segera kembali. Cicilannya itu mulai di angka 20 jutaan sampai 25 jutaan 3 tahun pertama. Setelah itu mengikuti suku bunga.